Assalamualaikum teman-teman pecinta misteri dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali di channel Tumbang Horor. Dan pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan kisah horor sosok misterius. Apakah kalian siap? Selamat menyimak dan ceritanya begini. Aku bersama seorang wanita mendatangi sebuah tempat yang cukup indah pemandangannya. Keindahan tempat itu seakan membuatku terhipnotis oleh alam. Aku tak dapat melihat keberadaan orang lain di tempat itu. Bahkan aku tak dapat merasakan dinginnya air hujan yang sedari tadi jatuh membasahi tubuhku. Lama aku berdiam menatap satu arah. Seorang wanita yang bersamaku tadi datang menghampiriku dan berkata, "Kak, aku ingin pulang," katanya sambil menarik lengan bajuku. Aku baru sadar dia adalah adikku, namanya Putri. Saat aku akan membalikkan badan dan melangkahkan kakiku dari tempat itu, tiba-tiba arah mataku kembali tertuju pada sebuah pohon yang berdiri cukup tinggi di hadapanku. Aku menatap pohon itu sejenak dan berkata dalam hati, "Bunga anggrek." Tapi pandanganku mulai kabur dan aku melihat seperti ada sesuatu yang menghalangi pandanganku itu. Tapi aku tak tahu apa itu. Lama aku berdiri menatap pohon itu dengan pandangan sedikit kabur. Putri kembali menarik lengan bajuku dan berkata, "Kakak, aku lapar." Meskipun sedikit penasaran, tapi aku harus tetap pulang. Lagi pula hari semakin malam. Keesokan harinya aku berniat pergi mengunjungi tempat itu lagi bersama seorang wanita yang bernama Lia. Dia adalah kekasihku. "An, mana bunga anggreknya?" tanya Lia saat kami telah sampai di tempat itu. "Kok nggak ada, An?" sambungnya. "Iya, kok nggak ada ya, Li?" tanyaku penasaran. Aku sepertinya telah tertipu oleh pemandangan di hari itu. Pemandangan yang sangat indah itu tak ada lagi di tempat ini. Yang ada hanya rerumputan yang tingginya sampai betis orang dewasa dan burung-burung yang berterbangan karena ketakutan melihat manusia. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mendatangi tempat itu lagi, tapi kali ini aku hanya seorang diri. Ini benar-benar aneh. Kenapa pemandangan di tempat ini berubah lagi? Ada apa dengan tempat ini? Tanyaku dalam hati. Di saat itu juga angin bertiup sangat kencang, dan aku mencoba menggapai pohon tinggi itu untuk berlindung di bawahnya. Tapi aku melihat seorang wanita terduduk dengan lemas dan tak berdaya sambil memegang sebuah sapu tangan berwarna putih. "Siapa dia?" tanyaku dalam hati dan mendekatinya dengan perlahan. "Permisi, Mbak," kataku padanya. Tetapi ia hanya menoleh sebentar kemudian tak meresponku sama sekali. Ku coba mencari tahu apa yang terjadi pada wanita itu, tapi ia sama sekali tak pernah menjawab pertanyaanku dan menghiraukanku. "Mbak, hari sudah mulai malam, sebaiknya Mbak pulang," kataku padanya, dan ia hanya tersenyum kemudian pergi meninggalkanku. Dalam perjalanan menuju pulang, aku bertanya-tanya dalam hati dan terus memikirkan kejadian tadi. Siapa sebenarnya wanita itu dan apa yang ia lakukan di tempat
itu seharian. Apa sebenarnya yang terjadi padanya? Hal ini sama sekali tak bisa hilang dari benakku. Wanita itu telah membuatku penasaran dengan hal yang telah terjadi di hari ini. Lia, kamu mau gak temenin aku ke tempat kemarin? Tanyaku pada Lia saat tiba di rumah. Apa sih menariknya tempat itu, An? Tanya Lia sedikit kesal pada tempat itu. Aku ingin mencari tahu sesuatu hal tentang tempat itu. An, kamu kenapa akhir-akhir ini aneh banget? Kamu itu udah gak seperti yang dulu lagi. Kamu yang dulu itu gak suka banget kalau diajak ke tempat yang penuh dengan rumput-rumput dan banyak hewan-hewannya. Tapi sekarang kamu justru malah suka banget sama tempat itu. Bahkan kamu sampai lupa makan siang hanya karena tempat itu. Kayaknya dunia emang udah kebalik kali ya, kata Lia kesal. Lia, aku mohon temenin aku ya, kataku setengah memohon. Oke, tapi ini yang terakhir ya. Setelah itu aku maupun kamu gak boleh mendatangi tempat itu lagi. Benar kan Lia? Tempat ini tuh benar-benar gak beres. Kamu lihat sendiri kan buktinya sekarang, kataku saat keesokan harinya kembali ke tempat itu bersama Lia. Iya An, aku benar-benar gak mengerti dengan semua ini. Ini benar-benar gak beres. Kamu tahu gak Lia, apa yang aku temui di tempat ini kemarin? Aku menemukan seorang wanita yang sedang duduk tak berdaya sambil memegang sebuah sapu tangan putih. Saat aku bertanya, ia sama sekali tidak meresponku dan tak melihatku. Tapi saat terakhir aku ingin pulang, ia malah tersenyum padaku, kemudian meninggalkanku di tempat ini. Aku rasa wanita itu ingin memberitahukan sesuatu padamu, An. Tapi dia ingin kamu datang sendiri. Tapi Li, aku sudah janji sama kamu kalau aku tidak akan datang lagi ke tempat ini. Enggak An, kamu boleh datang ke tempat ini lagi kok. Malam ini aku sama sekali tak bisa tidur memikirkan semua ini. Aku harus pergi ke tempat itu dan menyelesaikan masalah aneh ini. Hidupku tak akan tenang jika seperti ini, kataku sambil mengambil kunci motor kemudian bergegas pergi. Saat aku sampai di tempat itu, aku melihat wanita itu lagi. Wanita yang duduk tak berdaya sambil memegang sapu tangan berwarna putih itu. Ia melihat dan menatapku dengan tatapan sedih. Aku mencoba mendekatinya dan berkata, "Mbak, kenapa malam-malam berada di sini?" "Aku menunggumu," katanya memegang tanganku. "Menungguku?" tanyaku penasaran. "Iya, aku ingin mengembalikan sapu tangan ini padamu." "Mengembalikan?" "Aku ingin kembali ke kampung, jadi aku ingin mengembalikannya karena ini bukan milikku." "Tapi ini juga bukan milikku, Mbak," kataku sambil melihat sapu tangan itu. "Maaf ya," kata wanita itu, kemudian pergi meninggalkanku dalam kegelapan malam. Keesokan harinya aku pergi mendatangi tempat itu lagi. Tapi aku tak melihat keindahan seperti yang pernah aku lihat sebelumnya. Seminggu kemudian aku mendatangi tempat itu bersama Lia. Kami hanya
membersihkan tempat itu. "Permisi Pak," kataku pada lelaki tua itu. "Iya, ada apa nak?" tanya lelaki tua itu. "Boleh kami numpang beristirahat di sini?" kata Lia. "Maaf nak, kalau boleh tahu kalian ini datang dari mana?" "Kami ini dari kampung sebelah Pak. Maaf sebelumnya, apakah tempat ini milik Bapak?" jawab dan tanyaku penasaran. "Iya nak, ini kebun Bapak." "Apakah Bapak pernah melihat seorang wanita mendatangi tempat ini Pak?" "Maaf nak, selain Bapak tidak pernah ada lagi siapapun yang berani mendatangi tempat ini." "Tapi kenapa Pak? Di tempat ini sering terjadi hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata nak." "Maksud Bapak?" "Maaf nak, Bapak tidak bisa menceritakan lebih lanjut lagi. Bapak permisi dulu nak." Setelah itu bapak tua itu pun meninggalkan kami berdua di tempat itu. Aku tak dapat mengetahui dengan semua ini. Ini masih menjadi sebuah misteri bagiku. Namun aku yakin dan percaya ini semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua hal ini akan kusimpan dengan rapat-rapat dalam memori otakku. Biarkan ini menjadi sebuah rahasia ilahi buatku. Intinya, aku percaya kekuatan gaib itu ada, dan kita di dunia ini tidak sendirian. Terima kasih pecinta misteri yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan video ini, tinggalkan jejak komen, like, dan subscribe. Kalian juga boleh membagikan video ini ke teman-teman kalian, karena berbagi itu kebaikan dan dapat pahala juga. Tumbang horor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.